Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget udah banyak requestan yang masuk ya di kolom komentar channel YouTube ini. Dan aku sudah seleksi beberapa. Kita hari ini akan membahas untuk token HOT atau HOLO. Ini lama banget memang udah di request ya. Baru sempat saya bahas karena dalam beberapa hari terakhir saya cukup aktif bikin video untuk membahas altcoin. Kita juga hari ini akan bahas QNT atau Quan. Ini juga banyak yang minta untuk dibahas. Gitu. Sebelumnya aku mau informasikan dulu untuk teman-teman pengguna dari Blue, aplikasi M-Banking ya, dari BCA, teman-teman bisa untuk mendapatkan reward sampai Rp25.000 kalau teman-teman melakukan deposit menggunakan Blue di toko kripto dengan kode Blue TKO First 25. Teman-teman berpeluang mendapatkan reward hadiah sampai Rp25.000 dengan minimum deposit adalah Rp100.000. Jadi untuk kalian pengguna Blue, teman-teman bisa depositkan di toko kripto ya. Campaign ini berlaku sampai 31 Januari 2025. Buat yang tertarik, informasinya ada di link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi HOLO atau HOT hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,002454. Dia berada di peringkat 164 di CMC. Kalau kita perhatikan, memang proyek ini punya volume perdagangan yang lumayan naik ya dalam 24 jam terakhir. Namun secara long term kita melihat HOLO ini masih belum naik secara signifikan. HOLO ini maksimum supply-nya unlimited ya, supply beredarnya adalah di 174 miliar token HOT. Gitu. HOLO ini proyeknya apa sih? HOLO ini adalah proyek peningkatan skalabilitas. Dia running di jaringan dari Ethereum, di mana HOLOchain merupakan salah satu platform yang mereka buat dengan tujuan untuk meningkatkan skalabilitas sebagai transaksi peer-to-peer yang smooth dan juga bisa dijalankan ya dengan menawarkan kemudahan. Kemudian mereka juga untuk pengembangan project open source di Web3. Selain itu juga ada project-project intensif untuk developer yang menggunakan blockchain dari HOT sendiri. Itu mereka sudah meluncur sejak 2018 dan sampai tahun ini masih tetap survive. Artinya projectnya masih ada. Cuma kita perlu lihat nih seperti apa adopsi dari market ya. Jadi HOLO ini dia dioperasikan di atas platform dari Ethereum, memungkinkan transaksi lebih cepat dan biaya yang rendah dibandingkan dengan transaksi tradisional. Jadi platform dari HOLO ini memang mengandalkan efisiensi, murah, biaya yang murah, dan juga keamanan. Gitu. HOLO juga baru aja kerjasama dengan Highflow, sebuah project yang mendukung untuk peningkatan update dan juga transformasi kolaborasi untuk mendapatkan passive earning untuk para kontributor dan juga developer dari project HOLO. Selain itu, mereka juga baru saja mengumumkan pengembangan Polapun Quintus. Ya, ini adalah sebuah platform model yang dibikin, yang di dalamnya itu dijalankan Vola OS, sebuah sistem operasi yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dari smartphone yang bisa terkoneksi dengan HoloChains, ya, blockchain milik dari HOLO. Itu di dalamnya ada aplikasi namanya Vola Message App yang bisa dipakai oleh pengguna smartphone ini ya, untuk terintegrasi langsung dengan blockchain dari HOLO. Ya itu sih beberapa sentimen data terbaru dari HOLO, selebihnya nggak terlalu banyak sentimen yang bisa mendongkrak dari harga HOLO ya. Kalau kita perhatikan, HOLO ini sudah listing di banyak exchange sebagai sebuah koin yang memang sudah cukup lawas ya. Dia sudah ada di exchange besar teman-teman. Oke, kita akan bahas seperti apa price action dari HOLO. Kalau kita melihat HOLO atau HOT, overall sih trennya masih cukup bagus. Sementara ini sejak tahun 2023 dia bergerak sideways ya, di antara range 0,00098 sampai dengan 0,005. Jadi dia hanya bergerak sideways di range tersebut, dan menurut saya ini adalah fase yang cukup
wajar untuk sebuah altcoin. Tapi overall sementara ini masih lumayan oke secara pergerakan. Smart money silih berganti masuk dan keluar ya, sempat masuk namun nggak lama exit lagi. Tapi yang pasti adalah Holo sudah menyelesaikan fase bearish-nya, di mana dia ini masuk dalam fase bearish sejak 2021 sampai dengan 2023 dan overall sekarang udah mulai melandai sideways. Ekspektasinya adalah habis turun sideways and then recover ya. Ekspektasinya seperti itu. Tapi Holo butuh untuk mengkonfirmasi breakout dari area 0,0042 sebagai level resistance kuat yang mengindikasikan fase bullish berikutnya pada Holo. Dari saya sendiri sih melihat untuk jangka panjang trennya sudah mulai membaik. Ada proses pembentukan yang namanya higher low baru yang memang mengarah kepada tren bullish. Ya, harapannya itu secepatnya. Kapan? Tunggu Bitcoin dominance-nya turun sih, karena Bitcoin dominance ini susah banget diajak turun, teman-teman. Jadi masih sangat-sangat strong, masih sangat-sangat kuat. Jadi altcoin buat recover itu cenderung agak membutuhkan kesabaran. Dari jangka waktu pendek, pergerakan dari Holo overall ketahan di simple moving average 100. Garis yang berwarna biru ini mengindikasikan memang tren sementara ini masih terbilang dalam harga rata-ratanya. Belum bisa dibilang bullish juga, tapi tidak bisa dibilang bearish juga. Gitu. Hari ini dia berada di area support ya, kisaran 0,0023. Kalau dia bisa mempertahankan area support ini, maka tidak menutup kemungkinan pergerakan Holo masih bisa growth, naik sampai 0,005. Tapi andai kata kalau dia turun, waspadai dia masih bisa koreksi sampai 0,0014. Itu, next kita akan bahas untuk QNT atau Quan. Hari ini Quantum atau Quan diperdagangkan di kisaran level $113, di mana maksimum supply dari token ini dikit lagi akan tercapai ya, sekitar 20% lagi akan maksimum supply, teman-teman. Project yang dulu sempat digaung-gaungkan ya kan, double narrative, ada narasi RWA. Tapi setelah itu pergerakan harganya nggak terlalu impulsif kembali, teman-teman. Jadi kemarin ada trigger memang yang bikin di 2024 awal Quan ini cukup dilirik. Namun trennya itu nggak lama. Setelah itu pergerakan harganya cenderung agak kurang perform. Dilihat dari regulasi, ada UK yang baru saja mengumumkan mereka membuka aplikasi untuk Digital Security Sandbox. Jadi maksudnya adalah bank-bank di UK itu sudah mulai sedikit dibuka untuk adopsi terkait dengan aset-aset digital, teman-teman. Jadi bank-bank di Inggris, di kerajaan Inggris, itu pelan-pelan sudah mulai terbuka untuk regulasi yang lebih fleksibel. Itu terkait dengan pengembangan hal-hal yang berupa Web3, kemudian kripto, dan semacamnya. Nah, yang menjadi fokus adalah proses pengembangan tokenisasi yang cenderung akan melibatkan banyak perbankan di sana. Nah, Quan itu salah satu project yang memang memungkinkan untuk pengembangan tokenisasi di kawasan UK. Dan ini jelas merupakan sebuah good news, tidak hanya buat Quan, tapi juga untuk project-project real world asset lainnya yang ada pada market, terutama project-project yang memang sudah besar dan juga punya akses di banyak perbankan. Kalau Quan ini salah satu yang punya akses tersebut. Mana ya, kita bisa lihat ekosistemnya sebenarnya. Jadi Quan ini sudah kompatibel dengan banyak sekali capital market ya, seperti perbankan besar, manajer investasi yang juga berkolaborasi dengan Quan ini. Jadi bisa menjadi salah satu solusi, terutama untuk tokenisasi aset, bond insurance, dan juga project-project yang lainnya yang berhubungan dengan pengembangan blockchain. Nah, ini dia ada join juga dengan Uni Eropa ya, Uni Eropa Convention itu. Jadi menurut saya punya peluang yang bagus ya untuk Quan. Ini dia European Blockchain Convention, di mana Quan salah satu yang masuk di dalamnya. Jadi Quan ini berpotensi untuk menjadi salah satu platform yang mendukung pembuatan CBDC atau tokenisasi dan juga payment landscape yang ada di kawasan Uni Eropa. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk Quan.
Kuan juga mendukung untuk tokenisasi terkait dengan carbon credit, teman-teman. Salah satu isu global terkait dengan global warming ya, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu diminta untuk tidak membuang karbon dengan jumlah yang besar ke atmosfer. Dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan itu cenderung bisa mendapatkan keuntungan dari carbon credit ini. Jadi kembali Kuan mendapatkan sentimen yang bagus. Itu sih dari beberapa sentimen pasar. Kuan ini juga sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange ya. Jadi secara project fundamental Kuan ini cukup kuat. Lalu gimana impact-nya terhadap pergerakan harga? Kalau kita melihat secara pergerakan harga, Kuan ini memang sempat naik signifikan di awal bulan kemarin ya, di kisaran Januari Februari 2024, dan waktu itu trennya memang lumayan bagus dan Kuan ini punya potensi yang bagus. Tapi sayang sekali Kuan gagal untuk menembus level 160 di sini. Dia double top and then dia koreksi lumayan signifikan sampai ke bottom kisaran 56,7. Level support yang sangat-sangat kuat. And then kembali Kuan balik naik sampai 160, ngetes area support tapi gagal breakout dan dia terkoreksi kembali turun ke kisaran level 114 di harga sekarang. Secara pergerakan sebenarnya Kuan ini lumayan oke ya, pergerakannya masih sangat bagus, masih impulsif, bahkan Wales pun juga cukup antusias. Untuk jangka pendek, volume perdagangannya sudah turun dan juga smart money cenderung mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya proses koreksi masih sedang berlangsung pada Kuan. Saya sendiri melihat bahwa Kuan ini masih dalam tren bullish, cuman dia masih membutuhkan ibaratnya untuk ambil bensin dulu di bawah ya. Ambil energi dulu di bawah before untuk next rally. Secara volume perdagangan sebenarnya masih cenderung relatif kecil, and then smart money juga cenderung menurun ya dalam beberapa waktu terakhir. Kuan ini punya area support kuat di kisaran $91 dengan area support minor ada di kisaran 110, which is sudah dekat dengan area supportnya. Kalau teman-teman pengen melakukan akumulasi di posisi sekarang masih cukup oke, antara range 120 sampai dengan $100 itu masih cukup oke untuk akumulasi Kuan ya, gitu. Ya itu sih, sementara prosesnya masih sideways. Ekspektasi kita masih tetap sama, yaitu bullish on altcoin, apalagi sekarang Donald Trump bentar lagi akan dilantik ya, 24 jam ke depan. Jadi harapannya regulasi yang lebih baik dan juga secara sentimen harapannya adalah positif gitu. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Kita punya komunitas juga di Telegram ya. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.